Setelah menyelesaikan topik ini, Anda akan memahami tujuan dari sistem pelumasan dan mampu mengenali komponen-komponen dalam sistem tersebut beserta fungsinya masing-masing. Anda juga akan mengetahui komponen-komponen sistem pelumasan pada engine dan aliran oli yang melalui sistem pelumasan. Bagian ini akan mengajarkan tentang komponen-komponen dari sistem pelumasan dan fungsinya. Anda juga akan mampu menjejaki aliran oli di dalam engine. Tujuan utama sistem pelumasan adalah mengalirkan oli ke seluruh bagian engine. Oli harus bersih, dingin, dan mampu melindungi komponen-komponen engine dari keausan. Sistem pelumasan terdiri atas 1. Oil pan atau sump, 2. Suction bell, 3. Oil pump, 4. Pressure relief valve, 5. Saringan oli dengan bypass valve, 6. Engine oil cooler dengan bypass valve, 7. Main oil gallery, 8. Piston cooling jet, 9. Crankcase breather, pipa dan jalur penghubung dan oli itu sendiri. Oil pan berfungsi sebagai tempat penampung oli engine. Oil pan juga bisa menghilangkan panas dari oli ke atmosfer. Oil pan ini terletak di bagian bawah blok engine. Dari oil pan, pelumas mengalir melewati inlet screen dan masuk ke suction bell. Inlet screen mencegah masuknya debu-debu besar ke sistem oli dan suction bell membawa oli ke oil pump. Oil pump menghasilkan aliran oli yang mengalir ke seluruh bagian engine. Oil pump terletak di bagian dalam atau dekat oil pan. Oil pump digerakkan oleh crankshaft melalui oil pump gear. Pressure relief valve biasanya terletak dekat oil pump dan bertugas untuk melindungi sistem pelumasan dari tekanan tinggi. Dari oil pump, oli mengalir melalui oil cooler yang menyingkirkan panas dari oli. Oli mengisi cooler housing. Di dalam housing ada beberapa selang yang membawa engine coolant. Panas ditransfer dari oli ke coolant. Oil cooler juga memiliki bypass valve. Oli mengalir dari oil cooler ke saringan oli atau oil filter. Sistem pelumasan atau lubrication bisa menggunakan satu atau lebih saringan atau filter, tergantung pada rancangannya. Saringan atau filter menyingkirkan kotoran dan partikel-partikel metal dari oli. Saringan atau filter juga menggunakan bypass valve. Dalam full flow saringan sistem, 100% oli telah melewati saringan. Ini artinya sistem tersebut harus mempunyai bypass valve. Bypass saringan sistem menggunakan dua saringan oli. 90% dari oli tersebut mengalir melalui regular saringan dan 10% sisanya melalui bypass saringan. Biasanya bypass saringan jauh lebih rapat untuk menyaring partikel-partikel yang amat kecil. Bypass saringan sistem ini juga memiliki bypass valve. Keterangan gambar: 1. Primary atau regular saringan, 2. Saringan bypass, 3. Oil pump, dan 4. Engine atau komponen. Di beberapa turbocharger engine, oli mengalir dari saringan ke turbocharger melalui sebuah pipa inlet. Sementara jalur outlet akan mengembalikan oli ke oil pan. Pada engine lain, oli yang bersih akan meninggalkan oil saringan tersebut dan masuk ke main oil gallery yang terletak di dalam blok engine. Ini adalah jalur utama oli di sepanjang blok. Dari oil gallery, oli mengalir ke seluruh komponen yang bergerak pada engine, termasuk main bearing dan crankshaft. Keterangan gambar: 1. Outlet, 2. Inlet. Oli mengalir dari gallery ke crankshaft, kemudian ia melumasi main bearing dan connecting rod bearing.
1. Crankshaft main bearing, 2. Oil manifold. Jipratan oli dari rod bearing akan mencapai dinding silinder dan menyiram bagian bawah crown piston. Oli mengalir di sepanjang salurannya untuk melumasi semua komponen bergerak, termasuk valve train, injection pump housing, timing advance unit, dan komponen-komponen tambahan lainnya. Oli mengalir kembali ke oil pan melalui saluran oli. Saluran oli dan bearing menghambat aliran oli sehingga menghasilkan tekanan pada oli. Umumnya tekanan oli dihasilkan karena adanya main bearing. Tekanan oli yang terbaca pada gauge adalah karena adanya celah antara bearing dan porosnya yang mengakibatkan adanya hambatan pada aliran oli yang akan menyebabkan tekanan oli menjadi naik, dan ini adalah normal. Piston cooling jet menyemprotkan oli ke bagian bawah pada setiap piston dan akan membantu melumasi dinding silinder. Crankcase breather berfungsi sebagai ventilasi untuk gas hasil pembakaran yang bocor pada ring piston. Breather juga menjaga kestabilan tekanan di dalam crankcase. Breather biasanya terletak di bagian atas engine untuk menyeimbangkan tekanan di dalam engine crankshaft terhadap tekanan luar dan memudahkan oli untuk kembali ke oil pan. Dalam sistem perumasan, saringan oli adalah yang paling membutuhkan perawatan, yang mudah dan cepat kotor, dan jika tak dirawat dengan benar dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pelumasan.